يا ربي قد غفلنا وكلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak bertemu kembali dengan pelajaran mulok keagamaan. Di sini kita akan masuk bab selanjutnya, tapi sebelum kita mulai bab selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama ya, bukan ulang dengan Pak Anwar, tetapi berdoa bersama-sama. Dilihat bukunya kemarin yang sudah disuruh Pak Anwar nulis doa awal pelajaran dan doa akhir pelajaran. Silakan dibuka bukunya, buku mulok, jangan dicampur-campur ya. Buku mulok dicampur buku matematika jangan ya. Buku mulok tersendiri dikasih nama, soalnya nanti waktu masuk bukumu akan dicek ya, dicek dari awal ya. Doanya silakan dibuka. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum memulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anak-anak semuanya kemarin sudah masuk ke sekolahan dan sudah mendapatkan buku mulok ya. Sudah mendapatkan buku mulok yang seperti ini. Sebentar saya ambil. Seperti ini. Ini. Buku mulok seperti ini ya, silakan dibuka ya, dibuka semuanya. Ada yang belum dapat? Belum dapat. Siapa yang sudah dapat silakan diambil, dan yang belum dapat belum bayar ya. Ya, yang belum dapat ya didengarkan Pak Anwar saja ya. Didengarkan Pak Anwar, nanti silakan disimak Pak Anwar ya, simak Pak Anwar. Yang sudah dapat silakan dibuka di halaman 5 ya. Silakan dibuka di halaman 5. Itu materinya kita melanjut bab menjadi imam sholat berjamaah. Bab 1 ya, menjadi imam sholat berjamaah. Kemarin yang disuruh Pak Anwar ya, kemarin tugas di muatan lokal di video pertama ya, sudah dikerjakan kan? Sudah, pastinya sudah. Anak SMP 1 Diwe itu pinter-pinter ya. Sekarang kita sudah bab kedua, yaitu lanjut, yaitu materi pembelajaran menjadi imam sholat berjamaah. Silakan dibuka di halaman 5 yang nomor A, pengertian ya, silakan dibaca ya. Itu dibaca. Sholat berjamaah adalah, ada yang tahu? Yang belum, yang tidak bawa bukunya tahu? Enggak tahu, enggak bawa buku ya. Ya, di kira-kira saja. Iya betul, sholat bersama-sama atau bareng-bareng ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dan salah satunya harus menjadi imam. Tidak boleh imam 2, tidak boleh ya. Imamnya cuma harus 1, tidak boleh 2 ya. Imamnya harus 1 ya. Yang selanjutnya yaitu B, silakan dibaca di situ, adalah hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang paling atau yang sangat dianjurkan ya. Jadi sangat dianjurkan untuk sholat sunnah berjamaah ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbunyi, An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdalu an sholatil fadhi sab'ina wa isrina darajat. Itu artinya kurang lebih sebagai berikut ya. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian, Jadi sholat berjamaah itu paling utama. Zaman dulu Nabi Muhammad saja kalau ada sahabatnya sholatnya di rumah saja diancam ya. Siapa laki-laki ya
rijalun yang sholatnya di rumah, rumahnya saya bakar. Ya, itu saking apa? Saking diharuskan untuk sholat berjamaah, tapi tidak wajib, tapi harus. Ya, ya ini harus tapi tidak wajib. Ya, artinya adalah sunnah muakkad. Ya, harus tapi tidak wajib. Ya, kalau bisa semuanya harus sholat berjamaah. Anak SMP Negeri 1 Ndiwa yang sholat berjamaah. Ya. Syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam, ya. Syarat menjadi imam. Syarat-syarat menjadi imam. Syarat-syarat sholat berjamaah, maaf, syarat-syarat sholat berjamaah. Nomor 1 harus ada imam. Wajib itu kalau kalian berjamaah tidak ada imamnya, tidak boleh. Ya. Masa kalian sholat berjamaah, Allahu Akbar, jamaah ya, semuanya satu baris, tidak ada imamnya. Mau meneng-menengan ya. Tidak ada yang mulai rukuk, tidak boleh ya, tidak bisa ya. Harus ada imamnya. Ya, imam itu pemimpinnya, supirnya. Ya. Bus, kalau kalian naik bus tidak ada yang nyupir, ya tidak jalan ya. Harus ada supirnya. Ya. Imam. Yang syarat menjadi imam, ya syarat menjadi imam yaitu yang pertama yaitu orangnya fasih bacaannya, yaitu kalau membaca Al-Quran bacaannya benar, ya benar. Kalau tidak ada ya dipilih yang paling baik, ya yang paling baik. Ya. Nomor 2 memahami tata cara sholat. Ya. Harus tahu. Orang kalau tidak tahu rukunnya sholat, tidak tahu syaratnya sholat, yaitu ya jangan jadi imam dulu ya. Ya dihafalkan dulu ya. Anak SMP Negeri 1 Ndiwa ini harus tahu, harus hafal rukunnya sholat dan syarat-syaratnya sholat, harus hafal semuanya. Apalagi yang putra adalah calonnya imam, jadi yang putra ini nanti semuanya harus hafal rukun dan syaratnya sholat. Yang nomor selanjutnya ya gatel gatel ya. Syarat selanjutnya yaitu memahami, yaitu laki-laki ya, maaf bukan memahami, yaitu laki-laki menjadi imam untuk laki-laki ya. Laki-laki menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki harus menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan Pak, ya perempuan itu hanya mengimami perempuan ya. Kalau bencong Pak, tidak ada bencong dalam Islam, tidak ada bencong ya. Ya kalau dia bencong tapi aslinya dia laki-laki, ya boleh ngimami perempuan, ya boleh ngimami laki-laki ya. Tidak ada bencong dia. Kalau perempuan yang ngimami perempuan ya. Dan untuk yang selanjutnya menjadi syarat imam yang selanjutnya itu tadi mengerti sholat tadi, mengerti wajibnya sholat, rukunnya sholat ada 3 tadi ya. Apa tadi? Memahami sholat. Yang nomor 2 fasih bacaannya. Yang nomor 3 laki-laki menjadi imam laki-laki. Yang terakhir kalau tidak ada orang yang mau, biasanya sama mau jadi imam, ya. Awak mau jadi imam, jogrok anda ya, kan sing gelem ya. Sampeyan boten sampeyan. Nah, itu biasanya dicari yang lebih tua. Ya. Karena yang lebih tua biasanya yang masuk Islam, yang Islamnya lebih dulu ya. Yang lebih tua siapa ya? Yang lebih tua, enggak apa-apa ya. Biasanya anak-anak muda kalau mau menjadi imam biasanya mengutamakan yang tua. Monggo nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, yang kedua syarat sholat berjamaah yaitu ada makmum ya, ada imam tadi syaratnya imam dan ada makmum ya. Makmum itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya makmum muwafiq dan ada yang namanya makmum masbuk ya. Di situ sudah ada di bukunya, silakan sambil dilihat bukunya ya, sambil dibaca. Makmum muwafiq yaitu makmum yang mendapatkan atau mengikuti sholatnya imam secara keseluruhan mulai dari takbiratul ihram. Jadi waktu imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya sudah di belakangnya, itu namanya makmum muwafiq ya, tidak ketinggalan. Nah, tapi kalau makmumnya sudah ketinggalan bacaan surat Al-Fatihah ya, itu namanya makmum masbuk. Betul anak-anak, kau pinter ya. Bapak bangga padamu. Ya.
Ya, makmum masbuk betul. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mengikuti sholat imam secara sempurna. Jadi sudah ketinggalan Al-Fatihah ya. Jadi dia masuk sudah walam dolin amin. Nah, itu ada yang baru datang. Allahu Akbar. Nah, itu namanya sudah makmum masbuk ya. Dan anak-anak tahu syarat untuk menjadi makmum. Ya. Syarat menjadi makmum dilihat di bukunya. Ya, syarat-syarat menjadi makmum yaitu niat menjadi makmum yang pertama. Mesti ya, ayo. Jadi makmum masa niatnya jadi imam ya, lucu ya. Jadi makmum kok niatnya jadi imam ya. Jadi makmum niat menjadi makmum ya. Mengetahui gerakan imam, mengetahui gerakan imam. Jadi kalau makmum kalian imamnya di sini, Allahu Akbar di SMP 2, ada anak yang menjadi makmum, dia di sana di ceweng itu perapatan ceweng ya. Allahu Akbar tidak boleh ya. Sudah tidak tahu suaranya, tidak tahu gerakannya ya. Wis agar niat ya tidak boleh ya. Jadi tidak boleh, harus bersambung dengan imam ya. Tahu bisa mendengarkan suara imam atau melihat gerakannya dari makmum yang lainnya ya. Itu termasuk syarat menjadi makmum yang kedua. Yang ketiga yaitu mengikuti gerakan sholatnya imam ya. Tidak boleh mendahului. Kalau mendahului sampai mendahului imam terus-menerus sampai 2 kali nanti batal nanti sholatnya. Tidak boleh ya. Harus setelah imam gerakan imam rukuk Allahu Akbar, nah, baru makmumnya. Tidak boleh makmumnya mendahului imam. Jadi kalau ada teman kalian sholatnya kan belum mengerti sholat, imamnya rukuk Allahu Akbar ya, sebelum imam rukuk teman kalian sudah rukuk duluan padahal dia menjadi makmum. Tidak boleh itu ya. Kamu bilangin nggak boleh, itu batal sholatmu kalau kamu mendahului imam seperti itu ya. Tidak boleh mendahului imam. Imam dulu baru makmum ya. Yang nomor 4 yaitu bersambung dengan imam. Ya, bersambung dengan imam ya, ini ruangannya atau tempatnya bersambung. Jadi kalau di masjid, di samping masjidnya meskipun tidak melihat imam, tetapi masih ada di depannya imam, di sampingnya imam, masih bisa melihat imam atau melihat gerakannya, itu tidak apa-apa ya. Tidak boleh jaraknya terlalu jauh, tidak bisa mengetahui kapan imam rukuk, tidak tahu, imam tahiyat akhir tidak tahu ya, imam baca apa tidak bisa mendengarkan, itu tidak boleh ya. Jadi harus bersambung ya. Tidak boleh tempatnya ya, tidak boleh melebihi imam. Jadi kalau baris imamnya harus paling depan ya. Meskipun sejajar ya, tidak apa-apa, tapi makmumnya harus sedikit lebih di belakang ya. Biasanya ada yang menjadi makmum, ada yang menjadi imam. Menjadi imam dan makmum ya, sejajar tapi makmumnya harus lebih sedikit ke belakang ya. Tidak boleh lebih di depannya imam, berdirinya ya. Dan yang nomor 6 yaitu imamnya dan makmumnya sholatnya harus sama. Tidak boleh ya. Tidak boleh seorang makmum dan imam itu sholat sendiri-sendiri. Imamnya niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi di sampingnya makmum niatnya seperti ini, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin. Tidak boleh ya. Harus sama-sama niatnya sama-sama sholat duhur ya, harus sama-sama sholat duhur. Dan ini yang terakhir ya, yang nomor 8 yang terakhir yaitu nomor 7 yang terakhir, tidak boleh mendahului gerakan imam. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anwar ya. Anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu shaf sholat berjamaah. Itu shafnya antara imam dan makmum nanti akan dijelaskan Pak Anwar di video yang akan datang habis ini ya. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah, imam melakukan ruku,
maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah, sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam imam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud, atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rakaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Dan yang selanjutnya niatnya cara menegur atau mengganti imam itu ada ya. Cara itu di situ niatnya pasti anak-anak sudah paham ya. Nanti kalau masuk ya nanti kalian akan disuruh menghafalkan niatnya sholat mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Nanti kalian akan disuruh hafalan. Jadi yang belum hafal niatnya sholat sekarang boleh dihafalkan ya di rumah ya. Tanya ke bapaknya, ibunya, ayahnya ya, mamanya, papanya ya boleh ya. Papa kemana? Papa PPKR ya tidak apa ya. Nanti silakan ditanya, niatnya harus sampai 5 waktu harus hafal ya. Dan cara menegur atau mengganti imam ya, cara menegur ya. Biasanya itu kalau di rumah-rumah mungkin anak-anak juga ada yang melihat kalau imamnya salah, contohnya imamnya waktunya tahiyat akhir, tapi imamnya kok berdiri lagi ya, makmumnya bilang mengingatkan subhanallah. Itu yang putra. Kalau yang putri menepuk tangannya ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Yang penting tidak menggunakan suara, karena suara perempuan itu termasuk aurat ya. Jadi yang putri menepuk atau menepuk seperti ini, yang putra mengucapkan subhanallah dan harus percaya diri atau tegas ya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu imamnya tidak boleh mengikuti. Kalau ada makmum mengingatkan imam tapi makmum yang mengingatkan adalah ragu-ragu, subhanallah, subhanallah, pelan-pelan sekali ya, atau tidak pede ya, kayak iya kayak enggak ya, jangan mengingatkan. Tapi kalau kamu memang benar-benar imamnya salah, kamu tahu, kamu harus mengingatkan ya, subhanallah ya. Dan untuk anak-anak mulai halaman 5 sampai halaman 7 ya, ini ada sampai terakhir yaitu hikmah sholat berjamaah ya. Itu nanti kalian tugasnya yaitu dirangkum, bukan dirangkum, ditulis saja ya, ditulis Arabnya Pak. Nah, biasanya seperti itu. Arabnya situ aja Pak ya. Nah, jangan, ini Arabnya ditulis semuanya di buku mulok keagamaan ya, di buku mulok dirangkum, maaf bukan dirangkum, ditulis mulai halaman 5 sampai halaman 7 ya. Untuk anak-anak itu tugasnya. Dan sekarang ada tambahan Pak Anwar sedikit tentang sholat qodho. Nah, sekarang Pak Anwar mau tanya, siapa yang di rumah biasanya tidak sholat? Tuh, nah, yang angkat tangan itu cuma satu. Nah, yang jujur. Kalau tidak jujur, sudah bohong, tidak sholat, wes
bohongi gurunya, nanti kalian setengah nemen. Ayo katakan yang tidak sholat biasanya, yang jarang-jarang. Loh. Kok wajah sih angkat tangan ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hampir semua nih. Oh enggak ya, cuma sekitar enggak semua ya, cuma di 17. Ini lebih dari separuh ada 17 ini ya. Yang kenapa kok enggak sholat ini? Kawanan. Nah, kawanan. Meskipun kesiangan anak-anak, meskipun kawanan kalian sholat ya, sholat subuh kesiangan, sampean harus tetap wajib sholat ya. Karena sholat ini nanti akan ditanyakan di akhirat pertama kali ya, pertama kali. Meskipun kalian banyak pahala ibadah yang lain, ngajinya pinter, sering ngaji, sholat tahajud, sholat sunnah, sholat sunnah duha, sholat tahajud, baca Quran, sodako, beramal, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, kalian tidak sholat, semuanya tidak akan dihitung, percuma semuanya ya. Jadi nanti kalian yang belum sholat subuh harus sholat subuh, apalagi yang tidak sholat maghrib, sholatnya biasanya cuma maghrib tok ya, jangan seperti itu ya. Sholat 5 waktu diusahakan semuanya harus lengkap, kalau bisa berjamaah ya, harus berjamaah kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, kalau tidak ada orang ya di rumah berjamaah sama ibu, sama ayah, sama emas, sama adik, tidak apa-apa ya. Dan kalau kalian sholat subuh kok kesiangan, sholat subuh kok kesiangan, niatnya sama tetap, cuma nanti waktu adaan diganti dengan kodoan. Gini ya, usolli bismillahirrahmanirrahim, maaf, usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah seperti itu ya. Sama kalau kalian sholat maghrib tapi asarnya tadi lupa, bener-bener lupa, asar belum sholat ya, asar juga seperti itu ya. Sholat maghrib dulu apa sholat asar dulu? Iya, sholat asar dulu, betul ya. Jadi sholat yang asar dulu, kita sholat dulu. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala ya, seperti itu. Baru setelah selesai kita sholat maghrib ya, dan seterusnya ya. Kalau belum sholat duhur kok masuk sholat asar ya, sholat duhur terlebih dahulu tapi niatnya di qodho ya, qodho. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah selesai baru sholat asar. Jangan sampai tidak sholat. Eman-eman semuanya ya. Amal-amal kalian semuanya tidak akan dihitung kalau kalian tidak sholat fardu, sholat 5 waktu ya. Jadi eman-eman seperti itu ya. Jadi nanti atau besok kalau kalian kesiangan tetap wajib sholat. Tidak apa-apa kesiangan daripada tidak sholat. Niatnya diganti kodoan ya, kodoan lillahi ta'ala ya, kodoan lillahi ta'ala. Hanya itu saja tambahan dari Pak Anwar ya. Sebelum kita pulang kita selesai ya, kita pulang ya Pak Anwar, kebiasaan di kelas ya. Sebelum kita selesai kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dibuka bukunya untuk yang belum hafal ya, untuk yang belum hafal silakan dibuka bukunya yang sudah ditulis bacaan doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari Pak Anwar ya, tugasnya jangan lupa nanti difoto dikirimkan ke guru muloknya masing-masing ya. Kurang lebihnya Pak Anwar mohon maaf ya kalau mungkin Pak Anwar di sini ya, di video ini ya gugup atau kaku ya. Memang Pak Anwar belum pernah buat video ya, baru kemarin dan sekarang ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang tebu sing kapur tanginan saksi